Oke, pada video kali ini kita akan coba belajar ya. Lebih tepatnya video ini dibuat untuk teman-teman yang baru atau belum pernah sama sekali menggunakan sistem operasi Windows 10. Kita akan menggunakan Windows 10 karena saat ini yang paling banyak digunakan itu adalah sistem operasi dari Microsoft ya, ini Windows 10. Oke, langsung saja kita mulai dari tampilannya dulu. Jadi ini tampilan desktopnya. Ada beberapa bagian yang perlu kita perhatikan di sini. Kalau kita lihat di bagian sini ya, desktop, ini ada beberapa icon, ada shortcut. Jadi kalau kita lihat di sini yang ada penampakan ini kita sebut dengan shortcut. Jadi fungsinya ini untuk memudahkan kita untuk mengakses aplikasi. Mengingat pada aplikasi yang kita install di komputer itu secara tersimpannya di partisi C. Kita contohkan yang satu ya. Nah di sini misalnya yang Wondershare Filmora. Nah ini kalau kita arahkan ke shortcutnya, di situ ada locationnya di C.2 user. Nah, ini ada banyak ya. Coba kita cari, klik kanan open file location. Oke. Nah ini lokasi aplikasi Filmora yang sudah terinstall. Itu lokasinya ada di C user child data local Wondershare kemudian Filmora. Nah ini kalau kita tidak menggunakan shortcut, maka nanti untuk mengakses aplikasi Filmora ini kita harus masuk ke data C, kemudian program files. Nah, saya di sini C user. Oke, di user kemudian nah kalau kita lihat di sini kan dia ada di dalam app data, sedangkan di sini tidak ada app data. Oke, kita bisa munculkan dia dengan cara klik view kemudian hidden items. Oke, ini muncul ya app data. Buka, kemudian tadi habis app data lokal Wondershare, Filmora. Nah, baru kita dapat aplikasinya. Jadi kita bisa lihat di sini tanpa menggunakan shortcut, maka untuk mengambil atau membuka aplikasi Filmora kita harus masuk dalam beberapa tahap, beberapa kali klik, kemudian baru bisa menemukan aplikasi Filmora. Begitu juga untuk aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, dengan adanya shortcut ini, kita bisa dengan mudah langsung mengakses aplikasi yang kita butuhkan. Itu biasanya digunakan untuk mempermudah mengakses aplikasi. Nah, cara lain untuk membuka aplikasi selain menggunakan shortcut yang ada di desktop ini, biasanya kita menggunakan di start menu ya. Ini start menunya. Nah, di sini kita bisa lihat ada aplikasi-aplikasi yang sudah terinstall. Di sini kita bisa cari aplikasi apa yang mau kita buka. Di sini ada Wondershare juga. Nah, jadi bisa menggunakan shortcut, bisa juga menggunakan start menu. Atau kalau kita menggunakan start menu, di sini kita bisa ada fitur pencarian ya. Di sini ada kata besar. Kita bisa ketik langsung Wondershare. Nah, ini juga bisa. Oke, jadi itu cara membuka aplikasi menggunakan shortcut atau menggunakan start menu yang ada di sini. Kemudian yang ada gambar jendela ini namanya desktop. Ya, ini biasa kita ganti juga dengan foto. Bisa di custom ya fotonya, wallpaper itu bisa kita download dari internet atau lewat mungkin lewat HP ya, kita foto, kemudian dimasukkan ke dalam komputer, terus dijadikan wallpaper. Ini namanya wallpaper. Nah, di bagian bawah sini yang panjang ini ada banyak icon juga shortcut. Ini disebut dengan taskbar.
Nah, di taskbar ini yang pertama ada menu start, ya. Ada menu start dengan aplikasi-aplikasi yang sudah terinstall, ada pencarian, ya. Dan beberapa shortcut lain. Jadi shortcut yang di bawah sini itu fungsinya sama juga seperti dengan shortcut yang di atas ini. Nah, kalau saya pribadi biasanya lebih senang menggunakan yang di bawah sini. Jadi kalau kita sudah pasang di bawah sini, di shortcut yang di sini bisa dihapus seperti itu. Jadi tidak terjadi duplikatnya. Misalnya CorelDRAW, ini kan CorelDRAW sudah ada di sini. Yang di sini kita bisa hapus saja supaya mengurangi yang tidak penting. Jadi duplikat bisa juga kita masukkan semua di taskbar, tapi nanti kalau terlalu banyak di sini jadi penuh. Oke ya. Oke, bisa sesuaikan. Nanti cara bagaimana untuk masukkannya ke dalam taskbar sini atau menghapus itu nanti kita pelajari. Misalnya Tony, jadi sudah ada Tony di sini kita bisa hapus. Sebenarnya tidak masalah juga di desktop sama di taskbar tidak masalah. Oke, berikutnya di sini ada sistem tray. Ya. Tray ini berisi icon-icon aplikasi yang sedang berjalan. Ya. Bisa antivirus di sini. Ada Steam. Nah, ini kemungkinan besar tidak sama dengan yang ada di komputer teman-teman. Di sini aplikasinya pun berbeda ya, sama. Ini ada pengaturan jaringan. Nah, ini bisa kita custom, bisa kita klik tahan, pindahkan, ya, seperti ini. Atau mau kita masukkan di sini biar tidak terlalu panjang. Jadi klik. Kalau klik berarti di mouse itu yang di sebelah kiri ya. Klik, kemudian tahan, kemudian tarik. Nah, seperti ini. Ini disebut dengan istilah drag and drop. Jadi kalau drag itu kita klik tahan, drag. Nah, kalau drop itu pas pada saat kita lepas seperti itu. Beda dengan klik kanan. Kalau klik kanan berarti di mouse itu tombol yang sebelah kanan. Oke. Oke. Di sini icon yang pasti ada ya, pasti ada. Kita tidak akan bahas icon yang lain. Yang pasti ada di situ tombol search, ini ya. Jadi kalau tombol search ini tidak muncul, teman-teman bisa klik kanan di taskbar ya, bukan di icon sini, tapi di tempat yang kosong. Klik kanan, search. Nah kalau tidak muncul, biasanya itu posisinya hidden, ya, tidak muncul. Nah, munculkan dia, klik kanan lagi di taskbar. Kemudian search-nya dikasih, jadi ada dua pilihan untuk munculkan icon saja atau ada search box-nya. Coba kita pilih yang icon, maka muncul nanti seperti ini. Kalau kita pilih yang satunya lagi, search box, nah sini nanti ada kotak pencarian langsung, bisa langsung diklik. Kemudian ketik aplikasi apa yang mau kita buka. Oke, kemudian di sini yang penting lagi itu ada Cortana di sini, itu terlalu sering digunakan ya. Ini semacam asisten. Kemudian ada task view. Nah, ini kita bisa lihat aplikasi apa yang sedang berjalan. Kemudian yang paling sering kita buka nanti adalah Explorer, File Explorer. Cara bukanya klik kiri saja satu kali. Nah, ya, ini untuk melihat kita mengisi data di dalam komputer. Oke, mungkin itu untuk desktop. Nah, untuk taskbar ini juga bisa kita pindahkan ya posisinya. Tidak harus di bawah seperti ini. Misal di sini untuk pindahkan dia kita klik kanan di taskbar. Nah, posisi sekarang ini kita tidak bisa pindahkan ya, kalau diklik tarik ini tidak bisa. Karena posisinya masih terkunci. Jadi ini kita hilangkan dulu checklistnya, klik di sini. Oke, sudah tidak ada. Nah, sekarang kita bisa klik tahan, kemudian tarik misalnya ke atas. Oke, atau ke sebelah kanan. Atau misalnya kita mau pindahkan ke sebelah kiri juga bisa. Seperti ini ya. Oke,
saya lebih senang itu taruh di bawah saja. Oke, itu lock taskbar. Seperti itu ya. Untuk pengenalan awal, jadi tadi kita sudah tahu start menu ini untuk melihat aplikasi-aplikasi yang sudah kita install. Kita bisa membuka aplikasi yang ada di sini. Kemudian di sini juga ada shortcut yang bisa kita gunakan untuk membuka aplikasi. Jadi pada dasarnya shortcut yang ada di desktop ini, ketika kita hapus, itu aplikasinya tidak terhapus dari komputer kita, tetap masih ada, karena shortcut ini hanya jalan pintas saja untuk mengakses aplikasi. Berbeda kalau kita melakukan uninstall program atau menghapus dari komputer. Nah, itu nanti di video terpisah kita akan bahas bagaimana memasang tapi juga menghapus program secara full dari dalam komputer kita. Oke, untuk pengenalan Windows 10 pikir cukup. Di pertemuan atau di video berikutnya kita akan bahas bagaimana memodifikasi tampilan dari Windows 10 ini. Oke, sekian, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.